segelintir orang. Kepentingan siapa, Bu? Penjual obat, alat rapid test. Mereka enggak panjenengan semuanya mengantarkan Kabupaten Tegal kondusif. Ini berarti masyarakat mendapatkan hasil kerja panjenengan, mendapatkan referensi berita yang benar, berita yang faktual, berita yang anti hoax. Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, berita benar ini memang sangat membantu kita karena betapapun kita sangat merasakan di tengah-tengah situasi sulit, upaya melakukan pencegahan COVID dengan ikhtiar mensosialisasikan betapa pentingnya menerapkan 3M, selalu menggunakan masker, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan sesering-sering mungkin. Akan tapi kita semuanya tahu ada beberapa orang yang mungkin disengaja atau mungkin karena mendapatkan berita yang tidak benar diunggah, banyak yang membaca, sehingga hal tersebut juga menimbulkan persepsi yang keliru di antara sebagian masyarakat kita. Sehingga saya sering katanya COVID ini rekayasa, katanya COVID ini kepentingan seni ada di forum. Ini tantangan kita semuanya. Pemahaman publik yang memang harus kita luruskan. Orang-orang yang menebarkan berita bohong, ada lagi yang memprovokasi. Nah, Ibu, Bapak, saudara-saudara semuanya, mudah-mudahan vaksin yang kita tunggu segera bisa edar. Itu mungkin harapan satu-satunya, karena memang masyarakat banyak yang abai. Mengenakan masker itu bukan karena kesadaran, hanya sebagian kecil yang melakukan hal tersebut, tapi memang bentuk dari rasa tanggung jawab dan ingin sehat. Hanya sebagian kecil. Sebagian besar itu masih abai, masih karena terpaksa. Ini mungkin Kepala Dinas Kesehatan nanti bisa menjelaskan kapan itu vaksin akan sampai ke Tegal. Sampai sore hari ini sudah ada 1064 ya. 1056 kasus positif COVID dengan 66 angka kematian warga kita yang meninggal di Kabupaten Tegal. Jadi tantangan besar kita saat ini harus mengedukasi publik, terus membangun kesadaran untuk menerapkan 3M, akan tetapi kita juga berperan menghadapi perilaku publik yang memang tidak taat pada protokol kesehatan. Pemerintah Kabupaten Tegal itu sendiri dari Perda, kemudian Perbu, yang terakhir Perbu yang 35 diperbaiki lagi, dibarengi dengan sanksi itu Perbu 62. Kemudian terkait dengan gelaran hajatan juga sudah direvisi 2 kali. Secara umum situasinya kondusif, akan tetapi lonjakan kasusnya ini semakin memprihatinkan. Meskipun ini sesungguhnya juga seiring dengan ikhtiar dari pemerintah Kabupaten Tegal melakukan pelacakan cepat, karena berbarengan dengan lonjakan kasus, pemerintah Kabupaten Tegal telah memiliki lab PCR, di mana lab PCR ini memang tidak semua daerah memiliki. Kalau kemarin sebelum kita memiliki lab PCR,
harus menunggu hasilnya itu bahkan ada yang 15 hari karena dikirim ke Solo, dikirim ke Semarang. Saat sekarang hanya 5 jam ya Pak ya, 5 jam. Nah, nanti bisa ditanyakan oleh beliau, tergantung antrian. Karena kemarin tahapan pertama itu sehari bisa 90 orang. Nah ini kita targetkan 2 kali lipat. Ya, bahkan targetnya mencapai 200 orang sedang kami persiapkan. Ibu bapak hadirin yang berbahagia, saya sangat berharap situasi yang sudah kondusif ini terus kita jaga, kita pelihara, kita rawat. Komunikasi yang penuh dengan keramahan, keakraban, keterbukaan ini sudah cukup bagus, juga harus kita jaga, bahkan kita tingkatkan. Mudah-mudahan PR pemerintah Kabupaten Tegal untuk melakukan upaya pemulihan ekonomi melalui berbagai programnya ini bisa diberi kelancaran, kemudahan, dan sukses tentunya. Karena betapapun kita sangat merasakan, bukan hanya di Tegal, ketika jalan-jalan ke manapun daerah yang lain, memang suasana saat sekarang ini agak berbeda. Agak berbeda karena memang saudara-saudara kita banyak yang di PHK, banyak yang penghasilannya berkurang, termasuk teman-teman yang ada di Pemda, karena tidak ada kegiatan. Dapat honor itu kan ketika ada kegiatan. Untuk tahun 2020 ini harus ikhlas, fokus untuk melakukan pencegahan COVID-19 dan menyelamatkan nyawa warga kita adalah hukumnya wajib. PR nomor 1. Suarakan hal-hal yang dicapai oleh pemerintah Kabupaten Tegal, tentunya dengan pemberitaan yang benar. Demikian pula hal-hal yang butuh support panjenengan. Akan tapi jujur, saya sangat merasakan peran media sungguh luar biasa. Kondusivitas Kabupaten Tegal sekarang ini tidak lepas dari karya panjenengan semuanya. Sekali lagi harus kita pertahankan bersama-sama, bahkan kita tingkatkan. Kami dengan segala keterbukaan menunggu masukan, saran, kritik dari panjenengan semuanya. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Karena saat ini kami juga belum menemukan model bisnis yang paling pas di masa pandemi ini sesungguhnya seperti apa, termasuk nanti karena membangkitkan UMKM, membangkitkan perekonomian warga itu memang saat sekarang harus kita lakukan dan ke depan. Kami belum menemukan, meskipun ya bisnis online mungkin itu jawabannya, tapi yang paling ideal itu seperti apa? Yang paling ideal seperti apa? Di tengah-tengah pendapatan daerah yang berkurang, ya kan kepenginnya tidak hanya ajak, akan tapi harus ada peningkatan. Nah, kalau perekonomian warga bergairah, tentu juga dampaknya kepada seluruh warga Kabupaten Tegal. Nah, beberapa hal yang sudah saya lakukan dan itu menurut saya memang harus diikuti oleh seluruh warga Kabupaten Tegal. Ini adalah menekankan kepada para kepala OPD,
kepada BUMD, BUMN untuk membeli produk warga Kabupaten Tegal. Bahkan ketika saya disuguhi snack, misalkan di Setuan, saya lihat dulu dusnya, saya lihat dulu. Sejak saya masuk tahun 2014 selalu melihat itu. Artinya apa? Ya, perputaran uang di Kabupaten Tegal harus kita jaga. Kalau di Selawi ada, kenapa harus beli di sana? Itu sejak dulu. Nah, 2 kali surat edaran tentang ini sudah kami buat. Itu mungkin yang paling mudah. Belanjakan uang kita kepada warga kita. Nah, ini saya mohon masukan, saran, kritik panjenengan semuanya. Dan dengan segala keterbukaan dan kelegaan hati saya. Nah, ini tidak usah malu-malu ya, pekewuh, tidak usah. Berkali-kali saya sampaikan, saya itu sangat open terhadap masukan dari siapapun. Bahkan dari WA tanpa menyebutkan nama pun, ketika itu masukan yang bagus, kritik yang membangun, pasti saya jadikan referensi, apalagi dari teman-teman media. Kiranya demikian yang saya sampaikan.